Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mempererat tali silaturahmi dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk memperkuat persaudaraan. Bahkan, dengan silaturahmi, banyak pendapat yang mengatakan bakal mendekatkan kita dengan rezeki. Apalagi sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Pentingnya adab menerima tamu menurut Islam diperkuat oleh salah satu hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhoffa," yang artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apa saja adab menerima tamu yang perlu untuk kita ketahui? Yang pertama adalah mengucapkan salam dan selamat datang. Adab menerima tamu. Salam merupakan bagian dari adab menerima tamu yang wajib untuk diterapkan. Apabila tamu yang terlebih dahulu mengucapkan salam, maka kita sebagai tuan rumah wajib untuk membalas salam tersebut. Sebagai contoh, ketika tamu mengucapkan Assalamualaikum, kamu bisa menjawabnya dengan menambahkan warahmatullah setelah Waalaikumsalam. 2. Berpakaian rapi dan sopan. Adab menerima tamu selanjutnya yakni berpakaian rapi dan sopan. Hal ini sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan tamu tersebut, akan tetapi diutamakan agar tidak berlebihan dalam berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Ya bani ya Adam al-Qur Assalamualaikum libasya yuwarri saatikum waribusya walibusya takwa salika khairun salika amin ayatillahi lahum yasakkarun." Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagai diri tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. 3. Bersalaman dan menyambut tamu. Melakukan salam sekaligus menyambut tamu itu tak kalah penting. Hal ini bisa menunjukkan rasa hormat pada tamu dan mempererat tali silaturahim. Selain itu, penting untuk menunjukkan raut wajah ceria ketika menyambut dan saling rangkul. Hal ini sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW sebagai hadis At-Tahwi yang berbunyi, apabila kamu saling jumpa, maka saling mengucapkan salam dan bersalaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. 4. Membuat suasana nyaman. Membuat suasana nyaman ketika kedatangan tamu sangat dianjurkan dalam Islam. Islam menjelaskan secara umum orang-orang Arab mempunyai kebiasaan yang menarik perhatian dalam menyambut tamu. Umumnya, orang Arab yang bertindak sebagai tuan rumah menerapkan istilah ahlan wa sahlan wa marhaba yang secara kiasa berarti, jadikan dirimu seperti di rumah sendiri. Semua yang Anda butuhkan telah ditemukan dan Anda dipersilahkan. 5. Menyajikan hidangan. Sebisa mungkin sediakan hidangan sebagai salah satu bentuk menghormati tamu. Namun, hidangan yang disajikan usahakan sesuai dengan kemampuan. Di sisi lain, berikan hidangan yang terbaik untuk tamu yang berkunjung ke rumah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama tamu-tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dan Ibrahim datang kepada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk. Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka tamu-tamu Ibrahim sambil berkata, "Tidakkah kalian makan?" Quran Surat Al-Zariyat ayat 26-27. 6. Menerima tamu ketika ada mahramnya. Sebaiknya kamu menerima tamu dari lawan jenis ketika ada suami atau sebaliknya. Hal ini untuk mencegah fitnah saat laki-laki bersama dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau menerima seorang laki-laki atau perempuan dewasa, pastikan di dalam rumah ada orang lain seperti ayah, suami, atau seorang lelaki dewasa. 7. Mengantarkan tamu saat pulang. Adab menerima tamu. Adab menerima tamu yang terakhir adalah mengantarkannya ketika sang tamu hendak pulang. Usahakan jangan terpikir untuk mengusir tamu, karena merasa terganggu ya.
Dalam sebuah kisah, setiap kali seseorang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menggenggam tangan orang tersebut dengan tangannya sendiri. Hal ini karena cinta dan kasih sayang sampai orang tersebut melepaskannya. Mengantarkan tamu saat pulang adalah perbuatan sunnah sebagaimana hadis Rasul. Sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang atau tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah.